Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul wa'dil amin. Amma ba'd, hadratal mukarramin yang kami hormati, segenap pimpinan dari Kantor Layanan Informasi dan Pengaduan Direktorat Jenderal Pajak beserta seluruh jajarannya, yang kami hormati seluruh keluarga besar KLIP DJP dan seluruh hadirin hadirat peserta kajian kita pada siang hari ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita haturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Atas limpahan karunia-Nya kita dihimpun di dalam majelis ilmu, meskipun hanya secara online, secara daring, semoga tidak mengurangi semua keutamaan bermajelis ilmu yang bisa kita raih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap langkah yang kita tempuh pada hari ini menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga, dan semoga duduk kita semua termasuk taman di antara taman-taman surga, tempat Allah mencurah-curahkan rahmat-Nya, menaungkan sayap-sayap malaikatnya, menurunkan sakinah ke dalam hati kita dan menyebut-nyebut nama kita semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan, bulan yang agung, syahrun azimun, syahrun mubarak. Rasulullah SAW menyebutnya dengan bulan yang agung, bulan yang dipenuhi dengan keberkahan atau bertambahnya kebaikan-kebaikan di setiap keadaan. Kita diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjumpa Ramadan 1442 Hijriah ini. Mudah-mudahan kita bisa mengisinya dengan berbagai keutamaan, berbagai amal ibadah, berbagai amal saleh dan ketaatan, sehingga kita meraih ampunan, rahmat Allah, ya, dan pahala-pahala yang besar sebagaimana dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya Sallallahu alaihi wa alihi wasallam kepada kita semua. Dan bulan Ramadan ini adalah bulan bersejarah, karena tentu banyak sekali terjadi peristiwa-peristiwa bersejarah di bulan Ramadan ini sepanjang perjalanan umat dari sejak masa Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam hingga kini. Yang pertama tentu bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Quranul Karim, atau tepatnya bulan di mana dimulainya pewahyuan kepada Rasulullah SAW yang terjadi di usia Nabi SAW yang ke-40 atau 13 tahun sebelum hijrah, atau yang disebut sebagai tahun pertama bi'tsah, tahun pertama diutusnya Rasulullah SAW. Di mana pada bulan Ramadan, sebagian mu'arrikh menguatkan riwayat, tepatnya pada malam 17 Ramadan, Rasulullah SAW yang sedang bertahanus di Gua Hira didatangi oleh Jibril alaihissalam, yang kemudian Jibril alaihissalam menuntun beliau untuk melafalkan satu bacaan yang merupakan wahyu pertama yang turun, yaitu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Jibril alaihissalam ke hadapan Rasulullah, dan Muhammad SAW pada saat itu terkejut dan merasakan takut. Apalagi ketika Jibril mengatakan kepada beliau dengan keras, Iqra ya Muhammad. Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, Ma ana biqari, aku bukan orang yang pandai membaca. Ma ana biqari, aku bukan orang yang pandai membaca. Seperti kita tahu, Rasulullah SAW adalah Nabiul Ummi, atau nabi dari satu masyarakat yang tidak membaca dan tidak menulis, qaumun ummiyun,
Sebagaimana beliau sendiri ya tidak membaca dan tidak menulisnya beliau tentu kelak menjadi bagian dari mukjizat Al-Qur'anul Karim dan hujjah kebenaran Al-Qur'an sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, seandainya engkau wahai Muhammad dahulu seorang yang tekun membaca dan menulis, tentu orang akan mengatakan Al-Qur'an ini dipelajari oleh Muhammad dari satu tulisan, didapat Muhammad dari satu bacaan. Itu yang akan menjadi tuduhan orang kepada Al-Quran. Tapi karena Muhammad SAW adalah Nabiul Ummi min qaumin ummiyin, seorang nabi yang tidak membaca dan tidak menulis, di satu kaum yang memilih juga untuk tidak membaca dan tidak menulis, maka Al-Quranul Karim ini menjadi satu mukjizat yang tidak terbantahkan yang beliau bawa. Jadi Al-Quranul Karim ini turun dengan bilisanin arabiyyin mubin, dengan bahasa Arab yang sangat jelas, disiplin, fasih, dan terstruktur kepada sebuah masyarakat yang pada saat itu memilih untuk tidak membaca dan tidak menulis karena peradaban pada masa itu dikuasai oleh para penyair. Nah, peradaban yang dikuasai oleh para penyair ini menjadikan orang yang tidak membaca dan tidak menulis itu memiliki keistimewaan. Jadi dulu ukurannya pandai itu kalau tidak membaca dan tidak menulis. Ya, kalau membaca dan menulis itu malah dianggap kepandaian level di bawahnya. Kenapa? Karena di kalangan para penyair kalau dia melihat pemandangan, melihat satu kejadian, melihat satu fenomena, lalu tanpa membaca dan tanpa menulis, dia bisa langsung menguntai bait-bait syair dari lisannya yang panjang dan indah tak putus-putus, maka itu disebut penyair cerdas. Tapi kalau melihat pemandangan, kejadian, fenomena, lalu dia harus, wah ini kayaknya suasananya bagus banget, ini mau saya tulis sebagai puisi. Tolong ini saya minta pena dan kertas. Nah, kalau penyair kok pakai begitu, penyair tidak cerdas. Gitu. Sebagaimana juga kalau ada penyair yang sedang menyampaikan bait-bait syair, lalu ada penyair lain yang bisa kemudian mengutip dua baris dari lawan lalu menimpalinya dengan syair susunannya sendiri langsung ya tanpa pertolongan apapun, itu disebut penyair cerdas. Tapi kalau ada penyair dengan penyair lain tampil, dia kemudian mengatakan, wah ini bagus, ini saya tulis dulu, nanti saya mau balas, saya bikin syair balasannya. Itu penyair yang pakai bantuan baca dan tulis ini dianggap sebagai penyair yang kurang cerdas. Jadi pada masa itu ya bisa membaca dan bisa menulis tidak identik dengan lebih pandai daripada yang tidak membaca dan tidak menulis, karena justru yang tidak membaca dan tidak menulis itulah yang diakui keterampilan sastranya sebagai pilih tanding, keterampilan sastranya sebagai unggul. Adapun yang membaca dan menulis itu level di bawahnya gitu ya. Nah, inilah Nabi SAW di tengah-tengah kaum yang demikian. Beliau diutus sebagai seorang nabi yang ummi, dan beliau adalah dari kaum yang ummi, menerima wahyu dari Jibril alaihissalam yang menyatakan Iqra ya Muhammad, maka beliau menjawab ma ana biqari, aku tidak bisa membaca, aku bukan orang yang pandai membaca. Sampai 3 kali Jibril alaihissalam ya mencoba menuntun Rasulullah SAW untuk membaca dengan memerintahkannya agar membaca apa yang telah dibawanya, Iqra ya Muhammad. Tapi Rasulullah semakin ketakutan dan menggigil sehingga Jibril alaihissalam kemudian memeluk Nabi SAW ya dengan pelukan yang sangat kuat, sehingga dikatakan Nabi SAW, aku nyaris ya sesak nafas karena pelukan Jibril alaihissalam itu. Tapi lalu kemudian Jibril melepasnya, dan pada saat itu ya dada Rasulullah SAW terasa lapang, yang kemudian Jibril bacakan ayat itu sehingga beliau mampu mengingat dan menghafalnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan, dia menciptakan manusia dari sepercik campuran benih lelaki dan perempuan yang menempel di dinding rahim. Bacalah, dan Rabbmu adalah zat yang paling pemurah di antara semua pemurah dan dermawan.
yaitu Dia zat yang mengajar manusia dengan perantaraan pena, mengajarkan manusia segala sesuatu yang belum dikenalnya, belum diketahuinya. Ini adalah suratul Alaq ayat 1 sampai 5 yang disepakati oleh mu'arrikh, para ahli sejarah, sebagai wahyu pertama yang turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Gua Hira, di Jabal Nur atau di Gunung Cahaya ini. Nah, hadirat-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, peristiwa nuzul Quran ini, turunnya Al-Quran pada bagian awalnya diwahyukan, dibawa oleh Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW yang sedang bertahanus, ini disebut sebagai nuzul Quran, dan ini menjadi sebab kemuliaan bulan Ramadan. Dalam surat Al-Baqarah ayat ke-185, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran Karim sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan atas petunjuk itu, dan sebagai furqan, ya, kekuatan bagi jiwa orang-orang beriman untuk membedakan yang hak dengan yang batil, yang benar yang salah, yang baik yang buruk, yang halal yang haram, yang terpuji yang tercela, dan sekaligus kekuatan kepada jiwa-jiwa beriman tersebut untuk memilih yang hak, memilih yang benar, yang baik, yang halal, yang terpuji, dan meninggalkan segala sesuatu yang batil, yang salah, yang buruk, yang haram, dan yang tercela. Ini menjadi penegasan tentang kemuliaan bulan Ramadan karena di dalamnya diturunkan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini memang kitab yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Sungguh benar-benar telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Maka ini bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia, yaitu bulan Ramadan. Karena sebelumnya bulan Ramadan ini tidak dikenal sebagai bulan yang istimewa oleh umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW mengenal arba'atun hurum, 4 bulan mulia. 4 bulan mulia itu Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ya, itu juga masih kita agungkan, kita syiarkan sebagai arba'atun hurum sampai sekarang. Tetapi khusus untuk umat Muhammad SAW, Nabi SAW, ya, dianugerahi Allah, ya, bulan yang paling mulia di antara semua bulan, ya, Sayyidus Suhur, itu adalah bulan Ramadan, di mana nanti puncak kemuliaan bulan Ramadan itu pun terjadi pada satu malam yang terkait dengan Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran Karim itu di malam Al-Qadar, malam kemuliaan. Atau dalam surat Ad-Dukhan ayat yang ketiga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin inna kunna mungdzirin. Sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh dengan keberkahan, penuh dengan kebaikan. Sungguhnya kami adalah yang memberikan peringatan. Jadi di ayat yang keempat, kelima, keenam, kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Ad-Dukhan ini kemuliaan dari malam Lailatul Qadar. Jadi Al-Qadar itu bisa bermakna penetapan, ya. Fiha yufraku kullu amrin hakim. Pada malam Lailatul Qadar itu, ya, diputuskan segala urusan yang penuh dengan hikmah. Amram min indina, ya, sebagai sebuah urusan dari sisi kami, keputusan dari sisi kami. Jadi malam Al-Qadar adalah malam keputusan dan malam penetapan yang dulu dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi seluruh, ya, ketentuan bagi seluruh makhluknya. Sebagaimana malam Lailatul Qadar itu terjadi secara azali, ya. Ya, azali itu, ya, pengertiannya menurut jumhur ulama di luar dimensi waktu. Nah, jadi peristiwa ini turunnya Al-Quran jumlah wahidah dari sisi Allah Subhanahu wa taala di Lauhil Mahfud ke langit dunia, yang sekaligus peristiwa di mana Allah menjadikan pada malam itu ditumpah ruahkan segala kebaikan,
yang mana juga ditetapkan di situ berbagai urusan seluruh makhluk ini terjadinya azali di luar waktu. Adapun dianugerahkan dia ke dalam bulan Ramadan, ya, ke dalam bulan Ramadan ini sebagai sebuah anugerah kepada kita di setiap tahun diulang dan menjadi sebuah karunia bagi kita untuk menyongsongnya dengan kebaikan-kebaikan supaya kita mendapatkan Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, sebuah keutamaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Menurut sebagian mufassirin, yakni 1000 bulan dengan berpuasa pada siang harinya dan melaksanakan qiyamul lail semalam penuh pada malam harinya. Itu ya 1000 bulan yang menjadi pembanding Lailatul Qadar, dan Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan yang demikian. Nah, karena Al-Quranul Karim ini menjadi sumber kemuliaan bagi malam turunnya yang disebut Lailatul Qadar, turun dari sisi Allah di langit Lauhil Mahfud ke langit dunia. Kemudian nuzulul Quran, ya, tadi tanggal 17 Ramadan dari langit dunia di bawah Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ya, jangan keliru faham tentang dua turunnya Al-Quran ini, Lailatul Qadar dan nuzulul Quran, dua peristiwa yang berbeda. Kemudian juga bahwa semua yang bertaut dengan Al-Quran, jadi kita tahu di sini itu mulia. Ya. Nabi yang mendapatkan wahyu Al-Quran menjadi nabi yang paling mulia, Rasulullah Muhammad SAW. Kemudian malaikat yang membawa wahyu Al-Quran juga menjadi malaikat yang paling mulia, ya, Jibril alaihissalam. Tempat di mana Al-Quran diturunkan yaitu kota Makkah dan kota Madinatul Munawwarah menjadi tempat-tempat yang paling mulia di bumi. Maka siapa yang ingin meraih kemuliaan, ya sumber kemuliaan itu adalah Allah melalui Al-Quranul Karim. Nah, dari peristiwa yang terjadi di Gua Hira itu, Nabi SAW merasakan, ya, keterguncangan yang luar biasa karena tidak terbayangkan oleh beliau, dari beliau semula memikirkan keadaan umat yang sedemikian kacau dan penuh dengan kejahiliahan, ya, perpecahan, ya, kenistaan, ya, kerusakan moral, sampai perbudakan, ketidakadilan, dan kejahiliahan yang lainnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dengan turunnya wahyu ini untuk menjadi yang membereskan seluruh porak-porandanya peradaban manusia pada saat itu. Jadi, maka kita bisa membayangkan betapa terguncangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari seorang yang sekedar peduli dan memikirkan keadaan umat, lalu sekarang ditunjuk oleh Allah menjadi aktor utama untuk mengubah keadaan. Itu yang membuat Nabi SAW menceritakan seperti termaktub dalam Sahihul Bukhari, bagaimana beliau turun dari Jabal Nur dalam keadaan, ya, pucat, gemetar, berulang kali terjatuh, terseok-seok, ya, bangun lagi, jatuh lagi, kemudian, ya, bergegas pulang. Di depan pintu rumah beliau itu, beliau yang dalam keadaan berkeringat dingin, ya, pucat pasi, gemetaran, mengatakan, "Zamiluni, zamiluni, zamiluni," gitu, ya. "Wahai Khadijah, ya, selimuti saya, selimuti saya, selimuti saya." Sampai kemudian Khadijah radhiyallahu anha membawa Nabi SAW ke dalam kamarnya untuk beristirahat, menyelimutkan, ya, kain kepada beliau, dan Khadijah meninggalkan beliau sejenak, keluar dan menutup pintu dan mendoakan Nabi SAW. Sampai nanti Nabi pun mulai tenang berbicara kepada Khadijah, maka Khadijah yang kemudian sudah menduga suaminya akan mendapatkan tugas demikian berat, tugas demikian besar, ya, mengajak suaminya ini untuk berdiskusi dengan seorang tokoh senior, ya, sepupu Khadijah sendiri yang bernama Waraqah bin Naufal, seorang yang mempelajari ajaran Alkitab baik Taurat maupun Injil. Dan nanti baru Rasulullah, ya, terkejut juga ketika dijelaskan oleh Waraqah bin Naufal dengan kata-kata,
seandainya tulang-tulangku masih kuat, seandainya tubuhku masih sehat, saat engkau nanti didustakan oleh kaummu, saat engkau nanti diusir oleh mereka, saat nanti engkau diperangi oleh mereka dan bahkan dibunuh oleh mereka, sungguh demi Allah, kalau saat itu aku masih ada, aku pasti akan berdiri untuk melindungimu, berdiri untuk menjagamu, berdiri untuk membelamu. Ya. Rasulullah tuh kaget, ya, shocking. Momen yang kedua setelah tadi shocking momen yang pertama didatangi Jibril, ini shocking momen yang kedua ketika dijelaskan oleh Waraqah bin Naufal. Ya, ini masih dalam bulan Ramadan di usia beliau yang ke-40 itu bertemu dengan Waraqah bin Naufal ini. Karena beliau selama 40 tahun ini hidup sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya oleh kaumnya, orang yang digelari sebagai yang terpercaya, yang berakhlak mulia, yang semua orang tahu kebaikannya, yang semua orang tidak pernah membantah kata-katanya. Lah kok sekarang Waraqah mengatakan nanti kamu akan didustakan, nanti kamu akan dimusuhi, nanti kamu akan diusir, nanti kamu akan digelari penyihir, gila, dukun, ya, penyair, nanti kamu bahkan akan diusir, nanti kamu bahkan akan diperangi, nanti kamu bahkan akan dibunuh. Wah, itu sebuah hal yang kemudian shocking momen kedua bagi Rasulullah SAW, dijelaskan demikian karena ya nggak kebayang, ya, selama ini tuh saya hidup baik-baik saja gitu ya. Selama ini tuh saya menjadi orang yang kemudian di tengah masyarakat dipercaya, ditokohkan, ya, mengatasi konflik tentang Hajar Aswad pun mereka menerima saya gitu ya. Jadi ujuk-ujuk nanti akan didustakan, dituduh ini, tuduh itu sesuatu yang sebelumnya tidak terbayangkan oleh Nabi SAW. Sehingga dia mengatakan, benarkah aku akan dibegitukan gitu ya. Maka Waraqah mengatakan tidak ada seorang pun yang telah datang kepadanya, ya, urusan seperti yang telah datang kepadamu, kecuali pasti akan diperlakukan demikian oleh kaumnya gitu ya. Itu yang terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-40, tahun pertama Bi'tsah, dan tahun 13 sebelum hijrah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Peristiwa kedua, hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah SWT, yang terkenal yang terjadi pada bulan Ramadan adalah Ramadan tahun kedua Hijriyah, di mana terjadi Ghazwatu Badril Kubra atau perang Badar yang besar, yang mana, ya, pecah pertempuran antara Nabi SAW dan para sahabat melawan pasukan Quraisy Makkah yang dipimpin oleh Abu Jahal. Pada mulanya Rasulullah SAW meniatkan mengajak rombongan para sahabat, ya, untuk kemudian menghadang kafilah Abu Sufyan bin Harb yang pada musim sebelumnya berangkat ke negeri Syam, lolos dari penghadangan. Nah, sekarang mereka akan kembali dari negeri Syam menuju Mekah. Ini saatnya untuk, ya, menghentikan mereka. Kenapa kaum muslimin, ya, memiliki hak untuk menghadang kafilah dagang Abu Sufyan ini? Dijelaskan di dalam sirah bahwa kafilah dagang Abu Sufyan ini sebagian besar modalnya diambil dari harta-hartanya kaum muslimin yang disita, diambil alih ataupun ditinggalkan dalam hijrah yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat. Jadi di situ ada hartanya Suhaib bin Sinan Ar-Rumi yang kemudian, ya, ketika dia hijrah itu dia dihadang orang-orang Quraisy, yang kemudian orang-orang Quraisy meminta supaya dia menyerahkan hartanya kalau ingin selamat berhijrah gitu ya. Kemudian hartanya para tokoh yang lain, ya, tentu termasuk di situ ada hartanya Abu Bakar, ada Sayyidina Utsman, ada Abu Rahman bin Auf, ya, ada Talha, ada Zubair dan lain sebagainya, tokoh-tokoh kaum muslimin yang sudah hijrah ke Madinah, sementara mereka meninggalkan segala miliknya di Mekah. Jadi ternyata Quraisy menggunakan harta-harta ini, ya, tanpa peduli, ya, untuk kemudian membiayai perdagangan mereka, sehingga kafilah dagang Abu Sufyan ini kafilah dagang gosop, ya, kafilah dagang yang dibiayai dari harta-harta yang digosop milik kaum muslimin. Maka ini menjadi satu legitimasi penuh kepada Rasulullah dan para sahabat untuk melakukan penghadangan. Jadi ini untuk menepis tuduhan, anggapan, atau kemudian pemahaman bahwa kalau itu adalah rombongan dagangnya orang kafir, orang mukmin punya hak untuk merampok. Orang mukmin punya hak untuk kemudian merampas. Tidak, ini kaitannya dengan statusnya kafilah dagang itu sebagai kafilah dagang gosop, karena dia dibiayai dari harta-harta yang dirampas dari kaum muslimin yang berhijrah. Ini buktinya juga adalah bahwa
Tidak semua kafilah dagang Quraisy yang melalui jalur di dekat kota Yathrib, di kota Madinah itu dihadang oleh Nabi SAW. Ya khusus kafilah dagangnya Abu Sufyan saja ya. Kafilah-kafilah dagang juragan-juragan Quraisy yang lain enggak gitu. Enggak dihadang oleh Nabi SAW karena yang kafilah dagang berstatus modal ghasab ya kafilah dagang Abu Sufyan ini. Ternyata kafilah dagang Abu Sufyan ini kemudian mengirim surat ke Mekah ya. Mendahului mereka mengirim utusan menyampaikan, wahai orang-orang Quraisy, apakah kalian tidak ingin menyelamatkan ya barang-barang milik kalian yang aku bawa susah-susah dari negeri Syam ini, ataukah kalian akan membiarkannya jatuh ke tangan Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka ketika surat itu dibacakan di Darun Nadwah, di majelis permusyawaratan orang-orang Quraisy, semua pun bangkit serentak, kita akan hancurkan Muhammad dan para pengikutnya saat ini selama-lamanya. Jadi ini kesempatan dia membentuk pasukan untuk menghadang kafilah Abu Sufyan. Kita yang akan melindungi kafilah dagang Abu Sufyan itu dan akan menghancurkan Muhammad dan para sahabatnya sampai ke akar-akarnya. Maka berangkatlah ya 1.000 pasukan bersenjata lengkap yang pada saat itu dipimpin langsung oleh pemimpin besar Mekah ya Abu Jahal Amr bin Hisham. Ada seorang tokoh Quraisy namanya Utbah bin Rabi'ah yang pada saat itu semula tidak meniatkan untuk bergabung dengan perang Badar karena pada beberapa bulan sebelum Rasulullah SAW berhijrah, ya Utbah bin Rabi'ah ini sempat menemui Nabi SAW untuk melobi Nabi supaya menghentikan dakwahnya. Dia datang dengan marah-marah, dengan mengomel, dengan menghardik, dengan menunjuk-nunjuk muka Rasulullah. Tapi Rasulullah SAW dengan begitu tenang mendengarkannya, menyimaknya, tidak memotongnya ya. Dia tunggu sampai Utbah bin Rabi'ah selesai ngomong. Ketika Utbah bin Rabi'ah sudah selesai ngomong panjang lebar ya, mengutuki dia, mengutuki Nabi SAW dan seluruh ajarannya dianggap sebagai biang perpecahan kota Makkah dan lain sebagainya, maka kemudian Nabi SAW bertanya ketika dia sudah berhenti bicara, apakah masih ada lagi, wahai Abul Walid? Apakah engkau sudah selesai, wahai Abul Walid? Kata Utbah, ya saya sudah selesai. Kata Nabi SAW, aku tadi sudah mendengarkan engkau ketika engkau berbicara. Maka bagaimana kalau sekarang aku yang berbicara, engkau yang mendengarkan? Kata Utbah, baik, adil, tadi Anda memang mendengarkan saya. Jadi sekarang saya akan mendengarkan Anda. Nabi SAW lalu membacakan beberapa ayat Al-Quranul Karim ya, kepada Utbah, yang membuat Utbah akhirnya bangkit berdiri, kemudian menggeleng-geleng kepalanya. Tidak. Demi Allah ini pasti bukan karanganmu. Atasnya memberikan buah yang begitu harum, manis, lembut, sementara bawahnya berakar sangat kokoh. Kalimat-kalimatmu ini bukan kata-kata manusia. Maka Utbah pun kembali ya dengan bergumam-gumam, ini bukan kata-kata manusia ini. Ini keren ini. Jadi kayak orang ya nanti akan dibilang sama Abu Jahal, kamu kena sihirnya Muhammad ya. Karena kemudian ya betul-betul bacaan Al-Quran itu sangat mempengaruhi jiwanya Utbah. Ya, begitu sampai di tengah orang Quraisy dia mengatakan, Ayuhal Quraisy, aku sampaikan kepada kalian pandanganku, terserah mau kalian ikuti atau tidak. Menurutku kita jangan lagi menghalang-halangi atau memusuhi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Muhammad ini ternyata datang membawa urusan besar. Kuharap kalau dia hancur, biarlah dia hancur di tangan bangsa Arab yang lain. Jangan kita kotori tangan kita, karena kita tetap memiliki kekerabatan dengan kabilahnya, dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib. Tapi kalau Muhammad nanti menang dengan urusannya, aku yakin kemenangan Muhammad akan menjadi kemenangan kita semua. Semua orang Quraisy akan mulia dengan kemenangan yang diraih oleh Muhammad. Abu Jahal marah kemudian mengatakan, demi Allah kamu sudah kena sihirnya Muhammad. Kamu berbeda antara tadi pergi ke sana dengan semangat, lalu pulang engkau telah tersihir olehnya. Nah pada saat perang Badar, karena di forum itu kemudian Utbah mengatakan, terserah kepada kalian. Pokoknya mulai sekarang aku tidak mau ikut-ikutan musuh Muhammad. Jadi pokoknya kalau dia mau hancur, biar dia hancur oleh orang lain. Kalau dia menang jaya, kemenangannya kejayaan akan jadi kemenangan kita. Nah pada saat perang Badar ini dia ogah untuk ikut. Dia tidak mau berangkat bersama Abu Jahal dan konco-konconya. Tapi Abu Jahal ini provokator ulung. Ya, dia belikan gaun pengantin perempuan yang paling cantik, ada renda-rendanya. Kemudian dia kirimkan kepada Utbah bin Rabi'ah dengan ucapan, ya,
memang kamu ini pantasnya pakai kayak begini, nggak pantas pakai baju besi ke medan perang tuh nggak pantas. Kamu pantasnya pakai gaun perempuan yang kayak begini, yang ada renda-rendanya kayak begini. Nah, dikirimi baju kayak begitu tuh muarah besar ya Utbah bin Rabi'ah, sehingga dia kemudian berangkat ke perang Badar dengan mengatakan, ya kalian ya akan tahu seperti apa kegagahan dan keberanian ya Utbah bin Rabi'ah dan keluarganya. Jadi adiknya ikut, Syaibah bin Rabi'ah, anaknya juga ikut, namanya Walid bin Utbah. Ya. Kemudian mereka betul-betul akhirnya tewas, justru ironisnya ya, tragisnya, itu tewas pertama-tama di perang Badar. Ya, karena mereka berhadapan dengan tiga jagoan kaum muslimin dalam duel. Ya, dengan Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib, dengan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Ubaidillah bin Haris bin Abdul Muthalib, sepupu Rasulullah yang lainnya. Ya, berhadapan dengan tiga jagoan kaum muslimin ini selesai ya. Ya, Utbah sekali tebas oleh Hamzah selesai gitu ya. Saibah oleh Sayyidina Ali selesai. Hanya Walid bin Utbah itu pada mulanya agak unggul melawan Ubaidillah bin Haris bin Abdul Muthalib, tapi kemudian Sayyidina Ali datang ya mengayunkan pedangnya, selesai, tewas gitu ya. Yang namanya Utbah bin Rabi'ah dan sekeluarganya semuanya ini. Inilah yang menjadikan Hindun binti Utbah, istrinya Abu Sufyan, ini adalah putranya Utbah ini, putrinya Utbah, nanti sangat dendam kepada Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib sampai meminta untuk Wahsy nanti membunuh dan membelah dada Hamzah dan mengunyah-ngunyahnya di peristiwa perang Uhud karena dendam yang sangat besar atas terbunuhnya ayahandanya. Jadi inilah ya yang terjadi pada perang Badar pada saat itu, di mana kemudian kafilah Abu Sufyan ini akhirnya lolos lagi. Jadi memang Abu Sufyan ini pinter, gitu ya, memang cerdas. Jadi dia tahu akan dihadang Rasulullah di mana, dia langsung cari jalan lain, alternatif lain. Sehingga dia berhasil meloloskan diri bersama kafilah dagangnya itu, lalu dia pun mengirim utusan kepada Abu Jahal dan teman-temannya. Kafilah dagang yang mau kalian lindungi sudah aman, sudah tidak ada dalam jangkauan Muhammad, sudah berada di luar jangkauan pasukannya Muhammad. Jadi pulang sajalah, sayang menghabiskan sumber daya. Abu Jahal berkata, tidak, kita tidak akan pulang sebelum menghancurkan Muhammad dan para pengikutnya. Lalu mereka tetap bergerak, bertemulah pasukan ini di Badar, sebuah tempat yang terletak di sebelah selatan ya kota Madinah ya, beberapa 100 km lebih ya dari kota Madinah. Bertemu mereka di situ dan terjadilah ya peperangan yang sangat dahsyat yang dikenal sebagai Ghazwatu Badril Kubra atau perang Badar Kubra. Pada saat itu Nabi SAW memilih tempat di Badar itu di atas perbukitan ya, di atas perbukitan yang terlindung ya, karena aksioma perang klasiknya begitu. Kalau mau menang perang itu pilih tempat di atas yang lebih tinggi ya, karena tempat di atas itu susah diserang, gampang menyerang gitu ya. Ya kalau ada pasukan dari musuh mau menyerang ke atas itu tinggal lempar tombak, gelundungin batu, tembak pakai panah, gampang. Tapi kalau pasukan dari bawah menyerang ke atas, nembak panah aja agak susah mengarahkannya, karena ya ada faktor kelengkungan, ada faktor kemudian gravitasi dan lain sebagainya yang akan menyulitkan pasukan dari bawah. Jadi kedudukan di atas bukit itu sangat menentukan. Nah, tetapi ada seorang sahabat namanya Al-Habab bin Al-Mungdir radhiyallahu anhu berbisik kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, ini milih tempatnya berdasarkan wahyu atau pendapatmu pribadi gitu. Nabi SAW tersenyum dan jujur mengatakan ini adalah pendapat beliau pribadi ya, sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat ini kalau sudah tanya begitu ya, kalau itu wahyu ya selesai, dia nggak akan usul lebih jauh. Tapi karena ini adalah pendapat pribadi, maka sahabat ini mengusulkan, ya Rasulullah, bagaimana kalau begini? Ya, ada usul. Nah, Rasulullah SAW kemudian ya melaksanakan usulnya sahabat yang mulia ini. Jadi di Badar pada waktu itu di depan bukit ini ada 4 buah mata air, ada 4 ya sumur telaga kecil begitu. Ya, nah, usul pertama adalah ya, mata air yang paling depan, ya, yang paling ke arah musuh itu ditimbun, diambil airnya kemudian ditimbun. Demikian pula mata air yang kedua itu diambil airnya kemudian ditimbun. Mata air yang ketiga itu diambil airnya tapi disisakan sedikit. Mata air yang keempat ini kemudian dibikin kubu-kubu, dilindungi dan kemudian ditambahkan air-air yang tadi sudah diambil serta dijadikan sebagai markas ya. Di pasir-pasir dinaikkan
sebagai perlindungan, kubu-kubu kemudian dijadikan markas di situ. Nah, ternyata ini siasat yang sangat jitu ya, taktik perang yang sangat dahsyat. Ketika Quraisy datang itu tentu mereka berharap akan menemukan air karena mereka sudah dari Mekah ya, tidak ketemu mata air. Ya, di situ mereka ingin menemukan air. Ketika sampai pada sumur pertama, ya ternyata sumur pertama itu sudah ditimbun. Waduh, maka orang-orang ini menjadi sangat pesimistik. Ya. Kemudian mereka masih berharap ada sumur kedua kayaknya. Nah, mereka bergerak ke arah sumur kedua, ternyata sumur kedua juga ditimbun. Waduh, ini sudah desperate bahasa kita ya, sudah hampir putus asa. Ketika kemudian mereka menemukan sumur kedua juga sudah ditimbun. Mereka pun bergerak menuju ke sumur yang ketiga ya. Dengan sudah tidak berharap lah, sudah apa namanya, sudah ya wes lah, bohono bohora nggak tahu gitu. Tapi ternyata di situ ada air. Nah, ada airnya itu sedikit karena sudah diambili tadi. Nah, ketika ada air sedikit, tapi orang pertama begitu ketemu air, euforia, wah air gitu ya. Nah, kemudian teman-temannya datang. Akhirnya karena airnya sedikit, mereka rebutan. Jadi antar satu sama lain itu sudah ada konflik terlebih dahulu rebutan air itu, sehingga ketika terjadi peperangan Badar di setelahnya, ketika Rasulullah memekikkan takbir dan disusul oleh para sahabat, itu sudah menimbulkan kegemparan dan kegentaran tersendiri bagi pasukan Quraisy, disusul dengan adegan duel yang dimenangkan 3-0 oleh kaum muslimin ya. Utbah, Syaibah dan Walid bin Utbah langsung tewas di tangan Hamzah, Ali bin Abi Thalib dan Ubaidillah bin Haris bin Abdul Muthalib. Jalannya peperangan selanjutnya begitu dahsyat sampai akhirnya ada 2 orang Ansar ya, 2 orang sahabat Ansar yang meminta ditunjukkan yang mana Abu Jahal itu, yang mana musuh besar dakwah, yang mana musuh besar kebenaran ya. Mereka langsung fokus kepada Abu Jahal. Ini luar biasa nih, 2 orang Ansar muda ini, dan kemudian mereka berhasil menjatuhkannya meskipun nanti akhirnya 2 orang Ansar ini juga terluka gitu ya. Kemudian setelah Abu Jahal ini dijatuhkan dan kemudian dia sudah seperti sakratul maut, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud yang mengakhiri riwayatnya Abu Jahal di dalam perang Badar. Sementara Sayyidina Bilal juga mengakhiri riwayatnya Umayyah bin Khalaf yang dulu pernah menyiksanya begitu rupa. Kemudian ya ada 70 musuh yang gugur, termasuk Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'aid ya, orang-orang yang dulu sangat jahat kepada Nabi SAW. Ya, tewas di perang itu, dan ada salah satu dari mereka yang hanya tergores sedikit pedang Nabi SAW. Tapi dia ketakutan karena Muhammad SAW pernah mengatakan, aku akan membunuhmu ya. Jadi itu cuma tergores pedangnya Nabi SAW, tapi dia lalu stres berat, dia pergi ke tengah padang pasir, lalu lukanya membusuk dan akhirnya dia tewas di tengah padang pasir gitu ya. Saking dahsyatnya yang kemudian terjadi pada perang Badar itu. Termasuk ada 70 orang sahabat bukan sahabat, 70 orang Quraisy yang nanti akan tertawan ya, menjadi tahanan perang ya, termasuk adalah paman Nabi SAW, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib, yang Nabi di awal perang Badar juga pesan sama teman-teman, sama sahabat-sahabat beliau, nanti kalau ketemu Abbas dihindari ya, karena Abbas itu sebenarnya sudah masuk Islam, tapi dia menyembunyikan keislamannya. Jadi ini Rasulullah wanti-wanti kalau ketemu Abbas ya dihindari. Kemudian beliau mewasiatkan juga kalau ketemu Abu Bakrah bisa hindari. Ya, kenapa? Karena Abu Bakrah ini pernah membela Rasulullah dan para sahabat ketika dalam peristiwa pemboikotan. Abu Bakrah termasuk inisiator dari perobekan piagam pemboikotan yang ada di Ka'bah. Jadi Rasulullah tidak pernah melupakan jasa-jasa orang-orang Quraisy, meskipun ya orang-orang Quraisy itu ada di pihak lawan pada saat perang Badar ya. Tapi Abu Bakrah ya ternyata dia bersama seorang sekutunya, kemudian ketika kaum muslimin, "Weh Abu Bakrah, kamu minggir." Ya Rasulullah bilang kamu harus dihindari gitu ya. Dia tanya, "Ini bagaimana temanku?" "Temanmu nggak ada di list gitu ya, nggak ada di catatan, ya udah tak bunuh gitu kan." Ya kalau dia dibunuh aku juga tidak akan membiarkanmu. Lalu kemudian dia pun tewas dan seterusnya. Jadi peristiwa-peristiwa itu terjadi di perang Badar dengan sangat-sangat dahsyat. Ini adalah tahun kedua Hijriah yang juga bertepatan dengan tahun di mana puasa Ramadan ini mulai disyariatkan. Pada tahun pertama Hijriah ya disyariatkan puasa Ayyamul Bid, surah Al-Baqarah ayat ke-183 dan 184. Kemudian dihimpun menjadi puasa Ramadan itu tahun kedua pada tahun
kedua Hijriah, ya, bulan Ramadan. Jadi ini peristiwa perang Badr Kubra ini terjadi pada awal pensyariatan puasa, sehingga Nabi SAW, ya, dan para sahabat dalam keadaan berpuasa ketika terjadi Ghazwatu Badril Kubra ini. Dan yang sering jadi meme, ya, tahun kedua Hijriah perang Badar Kubra, ya, gambarnya medan perang, ya, tahun 1442 Hijriah, ya, itu korban-korbannya bergeletakan di masjid-masjid, ya, sebada sholat duhur gitu. Bergelimpangan korban-korbannya. Ya, di 1440 tahun kemudian itu korbannya masih bergelimpangan di masjid-masjid. Kemudian peristiwa ketiga yang patut juga untuk kita ceritakan tentang sejarah di bulan Ramadan itu adalah Fathu Makkah. Di Fathu Makkah ini juga terjadi pada bulan Ramadan tahun ke-8 Hijriah. Pada saat itu, ya, sebenarnya antara Makkah dengan Madinah terikat perjanjian Hudaybiyah. Perjanjian Hudaybiyah yang ditandatangani pada tahun ke-6 Hijriah itu, di antara klausulnya adalah gencatan senjata atau penghentian perang selama 10 tahun. Nah itu ya memang lama gitu ya, 10 tahun. Umar pada awalnya protes, mana mungkin kita tahan diri dari mereka 10 tahun, nggak bisa gitu ya. Tapi kemudian Abu Bakar menenangkan, tenang aja, nanti lihat siapa yang nggak tahan untuk melanggar perjanjian gitu ya. Nah kemudian ketika itu ada persekutuan, jadi persekutuan dianggap sebagai bergabung di pihak yang sama dalam perjanjian, ya, di mana Bani Bakar, sebuah suku besar penggembala yang ada di luar kota Makkah, itu bergabung dengan Quraisy. Kami ikut Quraisy gitu ya. Maka musuhnya Bani Bakar namanya Khuza'ah, ya, akhirnya kemudian ya udah kalau begitu kami ikut dengan Muhammad SAW, ya. Kemudian Khuza'ah ini bergabung dengan pihak Rasulullah SAW. Jadi ini luar biasanya perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah itu punya sekutu tepat di luar kota Mekah, yaitu suku gembala yang namanya suku Khuza'ah. Ya, orang Quraisy nggak punya sekutu di dekat Madinah, nggak punya, ya. Ya paling Yahudi yang kalau diajak kerjasama itu kerjasama setengah hati gitu ya. Tapi ya Rasulullah SAW punya sekutu dalam perjanjian Hudaybiyah itu yang ada di dekat kota Mekah. Jadi kalau sewaktu-waktu hendak menyerang kota Mekah itu sebenarnya sudah sangat siap karena ya sudah punya sekutu di situ. Itu sangat strategisnya perjanjian Hudaybiyah pada saat itu. Nah, ternyata pelanggarannya dilakukan oleh Bani Bakar. Pada tahun ke-8 Hijriah itu ada sekelompok orang dari Bani Bakar menyerang orang-orang Khuza'ah yang sedang berhenti di sebuah mata air, ya, dan merampok mereka. Nah, langsung Budail bin Warqa al-Khuza'i, ya. Budail bin Warqa al-Khuza'i ini adalah pemimpin suku Khuza'ah yang dulu pada saat perjanjian Hudaybiyah, menjelang perjanjian Hudaybiyah dia masih menjadi utusannya Quraisy, ya, untuk berunding dengan Nabi SAW. Tapi begitu lihat Rasulullah pakai pakaian ihram, sahabat pakai pakaian ihram, lihat domba-domba yang digiring untuk disembelih sebagai hadiu atau hewan kurban, dia langsung putar balik. Nggak jadi berunding dengan Rasulullah, nggak jadi mewakili Quraisy. Muhammad mau beribadah kok, kalian halang-halangi. Oh, saya nggak mau ini, runding-rundingan apa? Kalau Muhammad mau beribadah ya biar beribadah gitu ya. Karena Rasulullah memang tahu ini Budail bin Warqa al-Khuza'i ini orang yang menghormati syiar-syiar Allah. Nanti kalau dia datang, kalian giring hewan-hewan hadiu kalian di depannya dan kalian rapikan pakaian ihram kalian. Oh, Budail pasti langsung putar balik, nggak jadi berunding dengan kita. Nah, Budail bin Warqa al-Khuza'i, kepala suku Khuza'ah ini segera mengendari untanya pada saat itu untuk menuju ke Madinatul Munawwarah, ya, melapor kepada Nabi SAW selaku sekutu bahwa ya Budail sendiri sudah sangat bersemangat, ini saatnya kita taklukkan, ya, Quraisy dan Bani Bakar gitu ya. Tapi dia perlu tentu kekuatan, ya, tidak bisa sendirian, ya. Suku Khuza'ah menghadapi Bani Bakar dan Quraisy sendirian tentu tidak mampu. Dia segera menghubungi Rasulullah SAW, ya, dan Rasulullah SAW sudah diberitahu oleh Jibril alaihissalam tentang peristiwa pelanggaran yang dilakukan oleh Bani Bakar ini, ya. Beliau langsung menggelar musyawarah di Madinah, ya, pada saat itu, dan musyawarah ini dilakukan secara tertutup, tidak banyak sahabat yang dilibatkan, ya. Bahkan pada saat itu ketika Abu Sufyan bin Harb datang juga untuk melobi Rasulullah SAW supaya memaafkan pelanggaran Bani Bakar, ya, itu dia tanya
kepada Ummu Habibah binti Abi Sufyan, putrinya, tentang bagaimana keputusan Nabi SAW, ya dia tidak, Ummu Habibah mengatakan tidak ada yang tahu keputusan Rasulullah, itu di tangan beliau. Kemudian dia datang kepada Abu Bakar As-Siddiq, ya, hei Abu Bakar, ya, tolong bantu saya lobby Muhammad supaya membatalkan penyerangan ke Mekah. Ya, kata Abu Bakar, ya saya nggak ada hak apa-apa untuk mempengaruhi keputusan Rasulullah SAW. Kemudian datang kepada Umar, hei Umar, bantu aku. Kata Umar, apa kamu sudah datang langsung ke Rasulullah? Sudah, tapi dia diam saja. Muhammad diam saja, nggak menanggapi apapun yang aku katakan. Bahkan aku juga sudah ke Abu Bakar. Apa yang dikatakan Abu Bakar? Kata Abu Bakar, terserah Rasulullah. Tidak ada yang bisa mengintervensi Rasulullah dalam hal ini. Lah itu tahu, buat apa nemuin aku? Kata Umar. Tidak ada urusan pokoknya, gitu kan? Itu urusan Rasulullah, bukan urusan kami, gitu. Wah, itu membuat Abu Sufyan tahu, ini sudah nggak selamat ini kota Mekah. Akhirnya dia dalam perjalanan kembali ke Mekah itu dia berhenti di perbukitan menjelang kota Mekah untuk menyaksikan bagaimana pasukan Rasulullah nanti masuk ke kota Mekah, gitu ya. Jadi dia nggak balik ke kota Mekah dulu. Jadi pada saat itu musyawarahnya sangat tertutup, sangat rahasia, hanya beberapa sahabat yang dilibatkan dalam musyawarah itu. Nah, tapi ada seorang sahabat yang kemudian ada dalam musyawarah itu, ternyata nyaris menggagalkan rencana Rasulullah dengan mengirim surat untuk keluarganya di Mekah. Namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib ini ya masih punya banyak sekali kerabat di Mekah. Ya, dia itu hijrahnya agak kesepian karena keluarganya banyak yang belum masuk Islam, gitu. Maka dia mengirim surat kepada keluarganya untuk menghindarkan diri dari kota Mekah sementara ketika nanti pasukan Rasulullah datang menyerbu. Nah, maka surat ini dibawa oleh seorang jariyah, seorang pelayan wanita. Ya, Rasulullah mengetahuinya, kemudian memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Usamah bin Zaid untuk menyusul wanita itu dan merebut surat itu supaya tidak sampai ke tangan orang-orang Quraisy. Ya, di tengah perjalanan wanita berhasil dihadang. Ya, Usamah sudah ngancam, serahkan surat itu. Demi Allah, aku tahu kamu membawa surat. Enggak, saya enggak bawa suratnya. Ya, ketika dibujuk-bujuk sama Usamah, wanita itu enggak mau ngaku. Tapi begitu Sayyidina Ali itu cerdas dan agak humoris, ya. Cerdasnya itu cerdas, ada unsur usilnya, gitu ya. Kata Sayyidina Ali, serahkan surat itu atau kamu kutelanjangi. Serahkan surat itu atau kamu kutelanjangi. Wanita itu ketakutan. Iya, ini ternyata disembunyikan di sanggul rambutnya. Ini suratnya. Dibawa kemudian, wahai Hatib, kata Nabi SAW, apakah ini? Hatib, ya, air matanya berlinang kemudian mengatakan, ya Rasulullah, demi Allah aku tidak ada niat untuk mengkhianati engkau atau mengkhianati kaum muslimin. Tetapi orang-orang memiliki keluarga mereka di sini, sementara keluargaku semua di Mekah. Tidak ada yang menjaga mereka, tidak akan ada yang melindungi mereka kalau terjadi penyerbuan. Maka ini hanya upayaku supaya mereka tidak terkena bahaya. Rasulullah SAW mengatakan, tenanglah wahai Hatib, tapi sungguh dengan surat ini kalau sampai jatuh ke tangan orang-orang Quraisy akan menggagalkan semua rencana kita. Sayyidina Umar maju, mengatakan, ya Rasulullah, izinkan saya bunuh munafik ini, yang kemudian ya hendak menggagalkan rencana kita dan berpihak pada musuh, gitu ya. Nabi SAW ya balik tersenyum kepada Umar mengatakan, tenanglah wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa Hatib ini min ahlil Badr, termasuk orang yang ikut serta di dalam perang Badar. Dan tidak tahukah engkau wahai Umar, boleh jadi Allah sudah berfirman kepada seluruh ahlul Badr, if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum. Ya, kata Nabi SAW bahwa Allah itu sudah berfirman kepada seluruh peserta perang Badar, lakukan apapun yang kalian mau karena aku sudah mengampuni kalian semuanya, gitu ya. Itulah kenapa di Indonesia jadi populer salawat Badar atau salawat Badriyah, ya, tawasalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah, ya. Dan di antaranya adalah bi ahlil badri, ya Allah, ya, itu kita bertawasul kepada ahli Badar karena ahli Badar ini memang memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Tadi ya, if'alu ma syi'tum qad ghafartu lakum, ya, berbuatlah sesuka kalian karena aku sudah mengampuni kalian. Ini karena keutamaan ahli Badar yang niatnya sangat tulus, sangat murni di dalam perjuangan bersama Rasulullah SAW di medan perang Badar yang tadi juga sudah kita ceritakan. Nah, akhirnya pasukan Nabi SAW berangkat, ya,
ya berombongan-rombongan ya besar, ya kabilah-kabilah yang tadi bersekutu termasuk Khuza'ah pun menggabungkan diri untuk kemudian masuk ke kota Mekah lewat jalur atas perbukitan dan lewat jalur Mekah bawah yang mengarah ke arah pantai barat gitu ya. Ini memang ada kerawanan yang lebih pada titik di Makkah bawah yang kemudian Rasulullah SAW memerintahkan khusus Khalid bin Al-Walid untuk menjadi panglima yang mengepalai pasukan yang masuk dari Makkah bagian bawah. Nah, ketika iring-iringan pasukan Nabi SAW ini berkemah di luar kota Makkah, Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib ini membawa Abu Sufyan untuk menghadap kepada Nabi SAW. Nah, kemudian Abbas mengatakan, wahai Abu Sufyan, sudah, kenapa engkau sekarang belum juga terketuk hatimu untuk segera masuk Islam? Segeralah masuk Islam, ini kesempatan terakhirmu untuk diampuni oleh Rasulullah SAW. Aku bagaimana? Kamu tetap akan jadi pemimpin, tenang saja. Ya. Mari menghadap kepada Rasulullah dan menyatakan masuk Islam. Maka mereka pun datang ke perkemahan Rasulullah ya, di depan dihadang oleh Sayyidina Umar. Ini siapa ini? Abu Sufyan musuh Allah. Ya, kemarilah ku penggal lehermu, gitu kata Umar. Kata Abbas bin Abdul Muthalib, jangan macam-macam hai Umar. Jangan macam-macam. Ini Abu Sufyan ada dalam perlindunganku. Oh, baik. Kalau demikian wahai Abbas, karena sesungguhnya keislamanmu lebih aku sukai daripada keislaman bapakku. Karena Rasulullah lebih menghormati dan mencintaimu daripada bapakku. Maka wahai Abbas, silahkan. Lalu dipersilahkan masuk bertemu Nabi SAW. Wahai Abu Sufyan, belum tibakah saatnya bagimu untuk mengakui bahwa tiada ilah selain Allah Subhanahu Wa Taala? Saya akui. Ya, bersyahadatlah, asyhadu alla ilaha illallah, dituntun. Saya bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Dan belumkah tiba saatnya, wahai Abu Sufyan, untuk mengakui bahwa aku ini utusan Allah? Abu Sufyan masih ragu-ragu itu, nengok ke Abbas. Kalau yang ini, lalu Abbas langsung menepuk punggungnya Abu Sufyan. Cepat katakan, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, gitu ya. Dan saya bersaksi bahwa Muhammad itu utusan Allah, gitu ya. Kemudian Abbas mendekati Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, ya Abu Sufyan ini orang yang suka kebanggaan, ya kasihlah kebanggaan kepada dia supaya dia makin mantap dengan keislamannya. Rasulullah mengangguk kemudian mengatakan, umumkan wahai paman dan wahai Abu Sufyan, ya ketika nanti kami memasuki kota Makkah, maka kami datang bukan untuk membuat kehancuran atau menumpahkan darah. Siapa yang masuk ke Masjidil Haram, maka dia aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, maka dia aman. Siapa yang menutup pintu rumahnya masing-masing, maka dia aman. Ini pengumumannya. Maka itu pun diumumkan nanti orang-orang Makkah, tapi begitu dengar siapa masuk rumah Abu Sufyan maka dia aman. Apa urusan kami dengan Abu Sufyan, gitu ya? Yang penting kami tutup pintu rumah masing-masing aja. Tapi itu sudah cukup untuk berikan kebanggaan kepada Abu Sufyan. Nah, maka pada keesokan paginya, ya Abu Sufyan dan Abbas itu berada di atas puncak sebuah bukit mengawasi bagaimana pasukan Rasulullah SAW itu memasuki kota Makkah. Ya. Siapa ini? Nah, ini rombongannya Khuza'ah. Apa urusanku dengan Khuza'ah? Kata Abu Sufyan. Siapa ini wahai Abbas? Ini rombongan suku ini. Dijelaskan semuanya. Apa urusanku dengan suku ini? Apa urusanku dengan suku ini? Lalu masuklah pasukan inti terdiri dari Muhajirin dan Ansar as-sabiqunal awwalun bersama Rasulullah SAW. Maka siapa ini? Inilah Rasulullah SAW bersama Muhajirin dan Ansar. Maka Abu Sufyan, ini baru mantap, kata dia. Ini luar biasa. Wahai Abbas, kerajaan keponakanmu ini akan menjadi kerajaan yang besar, gitu. Abbas mengingatkan, ini bukan kerajaan, ini kenabian, gitu. Oh iya, maksudnya kenabian, gitu. Nah, inilah yang kemudian terjadi pada saat itu, di mana ketika akan masuk kota Makkah, Nabi SAW diiringkan oleh para sahabat as-sabiqunal awwalun dari Muhajirin dan Ansar, dan di situ pemegang panji-panji Ansar adalah Sayyidina Sa'ad bin Ubadah. Ketika kemudian Sa'ad bin Ubadah menatap kota Makkah, ini kebanggaan luar biasa, ini saya dari suku Khazraj dari Madinah, ya sekarang akan menaklukkan kota Makkah yang selama ini dihormati sebagai
Ummul Qura, dihormati sebagai ibu kota seluruh Jazirah Arab, dihormati sebagai tempat beribadah seluruh orang di Jazirah Arab, yang di dalamnya ada Ka'bah warisan Nabi Ibrahim, yang suku Quraisy selalu diunggul-unggulkan oleh semua suku Arab. Ya, hari ini saya akan menaklukkannya. Jadi kata Sa'ad bin Ubadah, hari ini tanah haram telah dihalalkan. Ya. Hari ini Quraisy telah dihinakan. Hari ini ya saatnya kemudian dendam dibalaskan dan darah ditumpahkan. Ya, kata Sa'ad bin Ubadah begitu ya. Orang-orang Muhajirin kaget dengar itu. Ya Rasulullah, jangan biarkan Sa'ad bin Ubadah itu. Masa dia bilang ini hari Quraisy dihinakan, ini hari pertumpahan darah, ini hari pembalasan dendam. Wah, kacau ini kalau dia yang memimpin ya Rasulullah gitu. Nanti dia akan terbakar ghirahnya sendiri untuk menganiaya penduduk Mekah nanti dia. Rasulullah tersenyum kemudian mengatakan, tenanglah kalian. Wahai Sa'ad bin Ubadah, mana putramu? Pinternya Nabi SAW ya, untuk kemudian juga tidak menyinggung perasaannya Sa'ad bin Ubadah. Mana putramu? Ya, putranya namanya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ya. Saya di sini ya Rasulullah. Qais, kamu gantikan ayahmu. Ayahmu sudah terlalu sepuh. Biar kamu yang memimpin barisan Ansar, kamu yang pegang panji-panji ya gitu. Jadi kemudian panji-panji itu dialihkan oleh Rasulullah dari Sa'ad bin Ubadah kepada putranya, yang namanya Qais bin Sa'ad bin Ubadah. Ini juga tentu ya siasatnya Rasulullah supaya tidak menyinggung perasaan Sa'ad bin Ubadah, tapi juga jangan sampai Sa'ad bin Ubadah yang pegang komando yang nanti out of control gitu ya. Nanti out of control untuk kemudian memperlakukan kota Makkah dan orang-orang Quraisy dengan sesuka hatinya. Jadi pada saat itu sempat hampir terjadi wah ini orang-orang Muhajirin ketakutan ini nanti kalau dibiarkan Sa'ad bin Ubadah ngobrak-abrik kota Mekah hancur semuanya gitu kan. Itu yang kemudian terjadi. Sementara panji-panji Muhajirin dipegang oleh Az-Zubair bin Al-Awwam ya, sepupu Nabi SAW dari pihak Sofiyah ya, dari bibi beliau putri Abdul Muthalib yang bernama Sofiyah itu punya anak namanya Zubair bin Al-Awwam. Ini jadi sepupu juga dengan Rasulullah SAW. Akhirnya mereka masuk kota Makkah, tidak ada perlawanan berarti kecuali di bagian bawah kota Makkah yang waktu itu perlawanannya dipimpin oleh Ikrimah bin Abi Jahal dan Safwan bin Umayyah gitu ya. Itu yang keras sekali musuh Nabi SAW, sehingga mereka ya melawan pasukan muslimin ketika datang. Tapi perlawanan mereka tentu tidak lagi berarti karena penduduk Makkah secara umum tidak ada yang ingin ada kekerasan dan pertumpahan darah. Sehingga akhirnya Ikrimah ya kemudian melarikan diri ke Habasyah ya melalui Yaman, yang nanti akan kembali setelah dijemput oleh istrinya untuk masuk Islam kepada Nabi SAW. Kemudian Safwan justru mengakhiri ya perlawanan meskipun dia tidak langsung masuk Islam ya. Jadi ya bahkan dia masih hitung-hitungan sama Rasulullah SAW, sehingga ketika Rasulullah menyewa baju perang dan pedangnya yang berjumlah beberapa ratus unit ya untuk perang Hunain, itu dia masih hitung-hitungan ya. Sewa ya Muhammad, sewa lo ya, bukan pinjem lo, ini sewa lo. Jadi Safwan bin Umayyah ini masih naluri bisnisnya tetap jernih di tengah, padahal dia adalah pihak yang dikalahkan di kota Makkah pada saat itu. Jadi inilah peristiwa Fathu Makkah, di mana kemudian Nabi SAW kemudian pergi ke Ka'bah, dan kemudian beliau menghancurkan ya berhala-berhala di Ka'bah dengan mengatakan qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Ya, katakanlah kebenaran telah datang dan kebatilan telah lenyap. Sesungguhnya kebatilan itu tabiatnya pasti akan lenyap. Bayangkan kesabaran Rasulullah SAW dalam berdakwah. Di Mekah beliau berdakwah 13 tahun. Setiap hari bacain Quran, ngajak orang kepada tauhid, melaksanakan sholat, ya, membaca Al-Quran juga di dekat Ka'bah itu, dan di dekat Ka'bah ini ada 360 berhala. Tapi selama 13 tahun di Mekah itu, meskipun beliau menyampaikan untuk menyembah Allah saja dan tinggalkan berhala-berhala, beliau tidak pernah mengusik berhala itu. Tidak ada berhala yang diusilin sama Rasulullah SAW atau dihancurin atau apa kayak cara Nabiullah Ibrahim alaihissalam, itu nggak ada gitu ya. Di saking sabarnya Nabi SAW, karena beliau tahu yang harus diubah itu hati. Ya, yang diubah pertama-tama itu keyakinan. Kalau instrumen fisik, ya kalau menghancurkan berhala sekarang, ya tapi tidak memberikan pemahaman dan tidak mengubah hatinya para penyembahnya, ya besok berhalanya akan dibikin lebih besar gitu ya. Tapi Rasulullah dengan kesabaran yang luar biasa, itu 13 tahun tidak mengusik berhala-berhala itu, baru berhala ini akan dihancurkan pada saat Makkah sudah benar-benar penduduknya
merasa bahwa Islam itulah yang benar, merasa bahwa berhala-berhala mereka ini nggak memberi manfaat apa-apa. Kemarin sore sudah diurapin, dikasih bunga, kasih minyak wangi, ditawafin, ternyata mereka tetap kalah melawan Muhammad SAW. Nah, nggak ada gunanya ini berhala-berhala. Sehingga tangan yang menghancurkan berhala-berhala ini juga bukan cuma tangan Rasulullah dan para sahabat, tapi juga tangan penyembah-penyembahnya sendiri yang kemarin sore masih menyembahnya. Tetapi hari itu kemudian mereka telah sadar, insyaf, bahwa kebenaran ada di pihak Rasulullah SAW. Jadi ini salah satu hikmah luar biasa dalam kesabaran Nabi SAW dalam berdakwah ya di kota Makkah, di mana beliau sangat-sangat sabar untuk menanti keyakinan dahulu yang lebih awal berubah, baru kemudian setelah itu berhala-berhala ini dihancurkan. Pada bulan ini juga Rasulullah mengutus Sayyidina Khalid bin Al-Walid untuk meruntuhkan berhala terbesar yang namanya Uzza di Wadi Nakhlah yang terletak agak di luar kota Makkah. Di Wadi Nakhlah ini ada berhala besar milik suku Quraisy dan suku-suku lain yang bernama Uzza. Nah, Latta ada di dekat Ka'bah sudah dihancurkan, Hubal ada di dekat Ka'bah sudah dihancurkan, Manat ada di antara Safa dan Marwah juga sudah dihancurkan, tinggal Uzza, ada berhala Uzza di Wadi Nakhlah. Maka kemudian kesanalah Khalid bin Walid memimpin beberapa sahabat untuk menghancurkan Uzza. Orang-orang ketakutan karena dari dulu Uzza dianggap salah satu yang paling berbahaya gitu ya, paling ganas berhala ini. Maka kemudian Khalid bin Al-Walid mengucapkan asma Allah dan bertakbir, kemudian menghancurkan berhala Uzza yang ada di Wadi Nakhlah ini, sehingga kemudian selesailah ya proses ya penyelesaian penghancuran berhala dan menandai akhir dari paganisme di Jazirah Arab yang telah berlangsung selama ribuan tahun sejak masa Amr bin Luhai al-Khuzai, seorang pemimpin suku Khuza'ah yang telah memperkenalkan agama berhala ke Mekah ya, padahal dia adalah pewaris dari ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam pada saat itu. Tapi dia tergoda setan, yang setan mengatakan, membisikkan kepadanya, kamu kalau cuma meneruskan agama Nabi Ibrahim tidak akan dikenang dalam sejarah. Kamu akan tetap menjadi seorang pengekor. Maka kalau kamu mau dikenang dalam sejarah, kamu harus bikin agama baru. Kamu harus jadi nabi baru. Sehingga dia menciptakan agama berhala dengan terlebih dahulu mengunjungi negeri Syam dan bahkan mengangkut berhala-berhala dari kaum Nabi Nuh ya, Wad, Suwa, Yaghus, Ya'uq, Nasr itu ke Mekah untuk dipasang di Ka'bah. Ini tentang selesainya masa keberhalaan pada saat itu. Sepertinya waktunya yang terbatas ya, sebenarnya masih tentu banyak cerita-cerita lain ya tentang peristiwa di bulan Ramadan, seperti peristiwa Asadu Ainun Jalut ya, peristiwa kemenangan kaum muslimin dalam melawan pasukan Tartar atau pasukan Mongol yang terjadi di masa awal Mamluk ya, akhir Ayyubiyah awal Mamluk, dipimpin oleh Saifuddin Mudzaffar Qutuz pada tahun 1260 Masehi di Ain Jalut, sebuah tempat yang terletak di sebelah selatan Baitul Maqdis, yang disitulah ya invasi Mongol dihentikan untuk selama-lamanya. Jadi sebelum itu Mongol itu tidak terbendung. Dari berangkat di negeri mereka di Mongolia ke arah barat, itu tidak ada kota yang bisa membendung mereka. Terus ya semuanya jatuh, hancur, sampai kemudian tibalah mereka di Ain Jalut. Disinilah kaum muslimin di bawah Saifuddin Mudzaffar Qutuz kemudian memukul mundur mereka, dan sejak itu mereka semakin mundur. Bahkan nanti di akhir ada banyak cerita bagaimana para pemimpin mereka akhirnya justru masuk Islam. Itu ya yang terjadi pada kekaisaran Mongol pada tahun tersebut. Kemudian ada juga peristiwa Fathul Andalus, ya, pembebasan Andalusia yang dilakukan oleh Tariq bin Ziyad ya, dengan menyeberang dari Maghrib, dari Maroko menuju ke Gibraltar ya, daerah yang kemudian disebut Jabalut Tariq atau Gibraltar, masuk ke Andalusia, dan akhirnya kemudian kaum muslimin mendirikan sebuah peradaban gemilang di Andalusia selama 800 tahun, mengajarkan kepada Eropa bagaimana berperadaban ya. Ya, disitulah cahaya Eropa ketika zaman kegelapan dari berbagai sisi, dari ilmu pengetahuan, dari sisi teknologi ya, gaya hidup dan lain sebagainya, itu dipancarkan dari Andalusia. Ini juga menjadi peristiwa yang terjadi bulan Ramadan, dan
Ya, peristiwa yang tak kalah penting yang harus kita sebut sebelum kita tutup adalah peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia yang bertepatan dengan 9 Ramadan ya, 1364 kalau nggak salah, betul. Ya, jadi itu yang kemudian menjadi kenangan-kenangan besar kita di bulan Ramadan, bahwa Ramadan adalah syahrul jihad, bulan perjuangan. Ramadan adalah bulan yang harus kita isi dengan produktif. Tidak ada alasan untuk berleha-leha, tidak ada alasan untuk mager, ya, tidak ada alasan untuk tidak produktif karena sudah ditunjukkan oleh Rasulullah, para sahabat dan juga oleh para pahlawan Islam. Bulan Ramadan menjadi bulan yang penuh dengan perjuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.